Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Malam ini kita lanjutkan pada hadis nomor yang ke-18. Masih pada pembahasan hadis pilihan yang 40 berkaitan dengan akidah. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Jabir bin Abdullah. Ini sahabat Nabi yang sangat-sangat mulia, yang pernah mendapatkan ungkapan kasih dan cinta langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga sahabat ini memiliki ayah yang mana ayahnya juga adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua generasi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dua-duanya sahabat. Namun ayahnya Jabir bin Abdullah, jadi nama ayahnya Abdullah ya. Jabir anaknya Abdullah. Abdullah bin Haram namanya. Ada sebagian ulama mengatakan Abdullah bin Amr bin Haram Al-Khazraji, orang dari Khazraj, penduduk asli Madinah, dan dia adalah orang Ansar, bukan orang Muhajirin. Ini sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Haram yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala ketika sudah dia wafat. Ketika itu Abdullah bin Haram mengatakan, "Ya Rabbi, aku ingin agar aku dikembalikan ke dunia." Ketika Allah bertanya, "Apa yang kau inginkan wahai Abdullah bin Haram?" Maka dia berkata, "Keinginanku balik ke dunia agar aku kembali berjihad dan kembali mati syahid." Ya, ini Abdullah bin Haram. Ya, dan Jabir bin Abdullah bangga betul dengan ayahnya ketika mengetahui dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya ayahnya memiliki keutamaan seperti yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tentulah wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu bi idzni rabbih. Al-Qur'an telah menganalogikan, memberikan istilah tumbuhan yang tumbuh dari tanah yang baik dan subur, tentu tumbuhan itu akan menghasilkan tumbuhan yang baik juga. Demikian kalau kita menginginkan anak yang soleh dan soleha, maka kita sebagai ibarat tanahnya. Sebagai orang tua, kita harus menyolehkan diri kita sendiri terlebih dahulu. Wabil khusus istri kita sebagai madrasah yang pertama dari anak-anak kita. Maka kalau ingin anak-anak kita yang soleh, maka kita sebagai orang tua, ayah dan ibu harus soleh terlebih dahulu. Wal baladu thayyib, negeri yang baik, yakhruju nabatuhu bi'idzni rabbih, maka akan menghasilkan tumbuhan dan tanaman yang baik juga sesuai dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tetap dalam koridor kehendak dan izin dari Allah. Karena ada juga anak yang solih namun dia bukan dari orang tua yang solih, ada. Namun hal-hal seperti adalah pengecualian, dan hal itu terjadi bukan mayoritas, ya, bukan sesuatu yang dominan. Namun ini sangat sedikit sekali, dan itu sengaja Allah adakan seperti itu untuk menunjukkan kekuasaan Allah yang mutlak. Seperti siapa?
Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ayahnya adalah pembuat patung, ya. Kemudian yang sebaliknya, ayahnya yang salih, anaknya yang jelek atau anaknya yang tidak salih, yaitu siapa? Contoh Nabi Nuh, memiliki anak yang bernama Kan'an, yang tidak mau menuruti perintah ayahnya. Ketika Nabi Nuh memerintahkan untuk ikut ke atas bahtera yang sudah dibuat oleh Nabi Nuh dan umatnya, yang saat itu dibuat ketika musim panas. Masyarakat sekitar yang tidak mengimani Nabi Nuh dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb yang berhak untuk disembah dan diibadahi, mereka menyindir, menyinyir dan mencela Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Sudah buat perahunya itu di musim panas, tidak ada hujan, dan buatnya bukan di dekat laut, namun jauh dari laut. Ya, maka tidak ada maknanya menurut masyarakat saat itu. Kemudian Nabi Nuh pun akhirnya naik beserta dengan umatnya yang sedikit dan juga hewan-hewan yang sudah Allah perintahkan untuk naik. Kemudian ketika Nabi Nuh sudah berada di atas perahu dan lautan sudah meluap dan hujan juga turun begitu deras dan berbagai mata air pun keluar memancar begitu kuat dan hebat, maka terjadilah banjir yang tidak pernah terjadi sebelumnya dan sesudahnya yang sebesar ini, kecuali nanti hari kiamat. Jelas lebih dahsyat daripada banjir yang terjadi di zaman Nabi Nuh. Ya. Kemudian Nabi Nuh bertemu dengan anaknya dan saat itu ada di mana? Ada di atas bukit. Ya. Kemudian Nabi Nuh berkata kepada anaknya, "Ya bunayya rkam ma'ana." Wahai anakku, ayo naik bersama kami supaya engkau keselamat, karena Allah yang sudah perintahkan yang mendapatkan keselamatan adalah yang naik di atas perahu. Wala takum ma'al kafirin, dan jangan kamu bersama dengan orang-orang kafir. Namun anaknya Kan'an berkata, qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Wahai ayahanda, ketahuilah aku akan selamat dari banjir ini dengan cara apa? Sa'awi ila jabalin, aku akan naik ke atas gunung. Ada di bukit, naik lagi ke atas lebih tinggi. Ila jabalin ya'simuni minal ma', maka gunung pasti akan melindungiku dari banjir air bah yang besar seperti ini. Namun ternyata apa? Tidak ada la asimal yauma, tidak ada yang selamat pada hari ini, kata Nabi Nuh, kecuali orang yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Dan Allah ingin mengajarkan ada suatu pengecualian. Orang tua yang salih, anaknya bisa jadi menjadi kafir bahkan. Tapi ayahnya sudah mengantarkan, memberikan petunjuk, sudah menjadi wasilah agar dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata apa? Wahala bainahumal mauju. Ketika sedang terjadi percakapan seperti itu, di depan mata Nabi Nuh sendiri ada apa? Wahala bainahumal mauju. Ada ombak yang begitu besar yang memisahkan keduanya, fakana minal mughraqin. Dan akhirnya anaknya Nabi Nuh pun termasuk orang-orang yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah pengecualian. Namun pada umumnya tanah yang baik akan menghasilkan tumbuhan yang baik. Anak yang baik akan dilahirkan dari kedua orang tua yang juga baik, dan dia itulah sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Jabir bin Abdullah menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna keimanan seorang di antara kalian. Hatta, sampai kapan ya Rasulullah? Rasul bersabda, hatta yu'mina bil qadari khairihi wa syarrih, sampai dia mengimani Allah memiliki takdir yang baik dan juga yang buruk.
Hatta Rasul tambahkan sampai dia ya'lama mengetahui annama asabahu lam yakun liyukhti'ah. Sesuatu yang sudah Allah tetapkan dia akan tertimpa dengan sesuatu tersebut, lam yakun liyukhti'ah, maka tidak akan mungkin meleset darinya. Dan sebaliknya, wa annama akhta'ah, dan sesuatu yang sudah Allah tetapkan tidak akan mengenai dia, lam yakun liyusibah, maka dia tidak akan pernah tertimpa dengan sesuatu itu. Pahami ini betul hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam sunannya. Ya, kata Nabi SAW, segala sesuatu yang Allah sudah tetapkan kepada seorang di antara kita. Ya, contoh misalkan sesuatu itu adalah rizki, sesuatu itu berupa yang baik. Allah sudah tetapkan kelak kita akan mendapatkan kendaraan, misalkan kendaraan yang bagus, yang memang diidam-idamkan oleh tetangga-tetangga di sekitar kita. Namun kita tanpa meminta dan tanpa mengidam-idamkan, tiba-tiba Allah memberikan kita. Ya, maka bagaimanapun orang di sekitar kita iri, bagaimanapun orang di sekitar kita menginginkan agar kita tidak mendapatkannya, bagaimanapun mereka mendengki dan berharap supaya itu terlepas dari kita, maka tetap saja Allah akan berikan kepada kita, karena Allah sudah tetapkan itu mengenai diri kita, maka satu pun tidak akan ada yang mampu mencegahnya. Begitu juga sebaliknya, wa annama akhta'ah, sesuatu yang sudah Allah takdirkan tidak mengenai diri kita. Contohnya misalkan di antara kita ada seorang pedagang, ya, kemudian ada pedagang lain di sebelah kita atau tidak jauh dari tempat kita berdagang, yang mana dia memiliki dagangan yang sama. Orang datang, ya, melihat ini ada dua pedagang yang tidak begitu jauh dan dagangannya sama, maka dia bertanya kepada kita tentang harga dagangan tersebut, kita beritahukan. Kemudian dia bertanya kepada yang sebelahnya, diberitahukan lagi. Kemudian ternyata tidak jauh dari sana ada pedagang yang sama lagi, dia bertanya lagi. Namun kalau kita meyakini orang itu akan mendapatkan barang dagangan yang dia inginkan sesuai dengan kehendak Allah, maka kita tidak perlu berpusing seandainya dia lari dari kita mencari pedagang yang lain dan akhirnya dia bertransaksi dengan pedagang yang lain. Karena sesungguhnya ketika dia sudah terjadi transaksi dengan yang lain, maka di situ kita katakan berarti Allah tidak menakdirkan rezeki itu dari dia. Ya, berarti Allah sudah tetapkan ini akan luput dari kita. Dan kalau sudah Allah tetapkan demikian, bagaimanapun kita berusaha, bagaimanapun kita memaksa, pasti tidak akan pernah kita dapatkan. Ya, ini pemahaman tentang yang namanya takdir. Maka apa yang bisa kita ambil faidah dari hadis ini? Yang pertama, yang bisa kita ambil faidah daripadanya adalah hakikat beriman kepada takdir. Ya, kita perlu mengetahui betul hakikat beriman kepada takdir yang sudah Allah tetapkan, baik itu takdir baik maupun yang buruk. Banyak atau betapa banyak seorang muslim, ya, mengenal rukun iman, ada 6 hal, ada 6 poin, ada 6 butir. Mereka paham betul. Namun ternyata mereka tidak memahami makna dan hikmah dari apa? Dari rukun iman tersebut. Cuma tahu 6 poinnya. Rukun iman, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, dan sampai dengan iman kepada takdir baik dan buruk. Namun mereka tidak mengetahui tentang hikmah di balik 6 rukun tersebut. Betapa banyak orang yang beriman kepada apa? Kepada takdir. Namun dia tidak mengetahui bagaimana cara beriman kepada takdir. Ya, dan apa hikmah yang terkandung dari beriman kepada takdir. Kita ketahui bersama takdir itu adalah apa? Ketetapan Allah, perkara yang sudah diketahui dan ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, dan itu sudah dituliskan oleh Al-Qalam. Ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan pena, Allah perintahkan kepadanya uktub.
Ya Rabbi madza aktub, pena bertanya, ya Rabb apa yang aku tulis? Maka Allah perintahkan, tuliskanlah segala sesuatunya. Maka mulai sejak saat itu sampai dengan hari kiamat, semuanya sudah Allah ketahui dan semuanya berjalan sesuai dengan kehendak dan masyiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut dengan takdir. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menentukan segala perkara untuk makhluknya. Kita, manusia, jin, hewan, tumbuhan, malaikat, itu semuanya sudah Allah tentukan, ya, dan itu sudah Allah ketahui sejak zaman azali. Azali itu adalah sebelum Allah ciptakan waktu. Azali itu adalah ilmu pengetahuan Allah yang sudah sangat lama. Tidak bisa kita menerkanya karena akal manusia itu begitu terbatas. Maka kita harus yakini segala yang telah terjadi, segala yang sedang terjadi, dan segala yang akan terjadi. Begitupun juga segala yang tidak terjadi. Semuanya itu adalah berdasarkan kekuasaan, kehendak, dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang beriman kepada takdir. Dalam surah Al-Qamar, surah yang ke-54, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sesungguhnya kami, inna, apa kata Allah? Kulla syai'in, segala sesuatu, khalaqnahu biqadar, sudah kami ciptakan sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan ukuran yang sudah Allah tetapkan. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar wa ma amruna illa wahidatun kalamhim bil basar. Kalau sudah ditentukan, maka apa yang terjadi berikutnya? Wama amruna, dan perintah kami hanyalah wama amruna illa wahidatun, kecuali hanya dengan satu perkataan. Tidaklah kami melakukan, atau maksudnya adalah melaksanakan apa yang sudah Allah perintahkan, kecuali dengan wahidah, hanya satu perkataan saja, yaitu kun, maka fayakun, akan terjadi. Illa wahidatun kalamhim bil basar, dan perintah itu atau perkataan itu begitu cepat. Secepat apa? Secepat kejapan atau kedipan mata. Karena ucapan kun itu kan sangat ringkas, ya. Jadi Allah tinggal ucapkan kun, dan semuanya sudah Allah tetapkan sebelumnya. Ini yang disebut dengan beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala atau ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah yang lain, surah Al-Furqan misalkan, ya, di ayat yang kedua, alladzi lahu mulkus samawati wal ard wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Di akhir ayatnya, wa khalaqa kulla syai'in, dan dia Allah menciptakan segala sesuatu. Kulla syai'in, apa? Faqaddarahu taqdira. Tidak hanya Allah ciptakan, namun juga Allah sudah menetapkan ukuran-ukurannya dengan ketetapan yang sudah pas. Ada di antara kita yang Allah tetapkan kulitnya putih. Ada di antara kita yang Allah tetapkan kulitnya hitam. Ada di antara kita yang Allah tetapkan kecerdasannya melebihi kecerdasan orang lain. Ada di antara kita yang sudah Allah tetapkan kadarnya, fisiknya besar dibandingkan yang lain. Ada yang sudah Allah tetapkan beberapa basic dan skill yang dimiliki dia, namun tidak dimiliki oleh orang yang lain. Ini yang dimaksud dengan wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Allah sudah tetapkan ukurannya masing-masing dari yang sudah Allah ciptakan. Ya. Dan mengimani takdir itu adalah bagian daripada rukun iman yang 6 yang sudah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada malaikat Jibril. Ketika Jibril datang
di hadapan para sahabat dalam kondisi menjelma menjadi seorang laki-laki. Dalam hadis riwayat Imam Muslim itu ada tentang hal itu, ya. Dan banyak di dalam kitab-kitab hadis yang lain. Jibril datang dalam kondisi menjelma menjadi laki-laki dan enggak ada seorang pun sahabat yang mengenal dia. Kemudian kata Sayyidina Umar ibn al-Khattab, ini kondisi orangnya berbeda dari yang lain. Ada di antara kami mengenal satu sama lain. Ada di antara kami tidak mengenal satu sama lain. Tapi kalau dia memang orang yang tidak dikenal, pasti datangnya dari jauh. Kalau datangnya dari jauh, pasti terlihat bekas-bekas dia safar. Rambutnya kusut, tidak beraturan, pakaiannya kotor, ya. Namun orang ini yang datang dalam kondisi pakaiannya klimis, bagus, bersih, rambutnya juga tidak lusuh, dan dia terlihat sangat bersih. Ini orang nggak dikenal, tapi juga bukan orang setempat. Maka dari situ Umar dan sahabat lain pun sudah curiga. Maka tiba-tiba Jibril datang bertanya tentang Islam, tentang iman, dan tentang ihsan. Di antara pertanyaan Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu, fa akhbirni 'anil iman. Wahai Muhammad, beritahukan aku apa itu iman. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, yaitu adalah al-iman an tu'mina billah, kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa malaikatihi, dan malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, wa kutubihi, dan kitab-kitab yang sudah Allah turunkan kepada para nabi dan rasulnya, wa rusulihi, dan juga utusan-utusan Allah dari kalangan manusia yaitu nabi dan rasul, wal yaumil akhir, dan beriman tentang hari kiamat. Akan ada satu fase yang mana kita akan lalui setelah fase kita berada di dunia, yaitu ada alam akhirat. Dan akan ada satu kejadian di mana alam yang saat ini kita tempati yaitu dunia akan hancur, akan sirna, tiada tersisa, dan digantikan dengan alam yang lain, alam akhirat yang kekal dan tidak fana. Dan yang keenam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, kamu mengimani takdir Allah, takdir yang baik maupun takdir yang buruk, itu semuanya harus kamu yakini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Jibril malah menjawab, sodakta, kamu benar wahai Muhammad. Para sahabat semakin heran, ini orang sudah nggak dikenal, kemudian dia nanya, sudah diberikan jawaban, dia justru malah berkomentar, kamu benar. Kan namanya kalau orang nanya betul, dia dengeri, dia pahami baik-baik, dia diam. Tapi kalau ini malah nyeletuk, kamu benar wahai Muhammad. Ini orang ngetes atau nanya benar. Maka akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menghilangkan keterkejutan sahabat saat itu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, itu adalah Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum. Dia datang sengaja kepada kalian untuk mengajarkan kalian tentang agama Islam. Ya. Nah, ini tentang hakikat daripada rukun iman yang keenam, beriman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Adapun yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah rukun iman yang keenam, yaitu mengimani takdir baik maupun yang buruk. Ini memiliki tingkatan, ada poin-poinnya lagi. Sebagaimana beriman kepada Allah, ada syarat-syarat minimalnya. Sebagaimana beriman kepada malaikat, ada syarat-syarat minimalnya. Seperti sudah kita sampaikan, meyakini keberadaan malaikat, itu poin yang pertama yang harus kita punya untuk beriman kepada malaikat. Kemudian seperti misalkan kita mengimani dan meyakini nama-nama malaikat yang disebutkan dalam dalil-dalil yang sahih, baik Al-Quran maupun hadis. Itu untuk menyempurnakan keimanan kita kepada malaikat. Ya, dan kita meyakini tugas-tugas para malaikat. Ada yang bertugas menyampaikan wahyu, ada yang mengatur hujan, ada yang mencabut nyawa, ada yang nanti bertanya, memberikan ujian akhir kehidupan atau ujian awal kehidupan akhirat, yaitu di alam barzah, ditanya oleh Munkar dan Nakir. Ini tugas-tugas ini harus kita yakini untuk menyempurnakan iman kita kepada malaikat. Nah, ini kan ada syarat-syarat minimal. Demikian juga dengan rukun yang keenam,
beriman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk, itu juga ada beberapa poin yang harus kita ketahui agar sempurna rukun iman yang keenam ini, ya, yaitu yang disebut dengan tingkatan takdir, atau juga ulama kadang menyebut dengan nama rukun takdir, ya, yaitu tingkatan yang pertama al-ilmu, ilmu. Maksudnya apa? Maksudnya untuk tingkatan yang pertama ini yaitu beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui dengan ilmunya yang azali, yang sudah begitu lampau, tentang segala yang telah terjadi. Yang terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Baik pengetahuannya secara global maupun secara terperinci. Ya, di seluruh penjuru langit dan bumi, dan di antara langit dan bumi, atau di seluruh alam semesta ini, kalau memang ada selain langit dan bumi, karena kita tidak tahu, ya. Maka ini tingkatan yang pertama, meyakini Allah mengetahui, al-ilmu, Allah mengetahui yang terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, dan semua makhluk yang sudah Allah ciptakan itu Allah semuanya sudah tahu. Dan tidak hanya itu, Allah juga mengetahui tentang rizki makhluknya, Allah juga mengetahui tentang ajal makhluknya, Allah juga mengetahui tentang jodoh makhluknya, ya. Harimau yang jantan bertemu dengan yang betina, apakah dengan pertemuan itu menghasilkan perkawinan? Allah Maha tahu. Dan seandainya sudah bertemu tidak terjadi perkawinan, Allah juga sudah tetapkan hal itu. Laki-laki dan perempuan, yaitu adalah manusia, insan, ya, bertemu dalam satu sekolahan, laki-laki dan perempuan bertemu dalam satu bidang pekerjaan, sama-sama karyawan dan karyawati. Namun dengan intensitas pertemuan itu, apakah menjadikan dia berjodoh atau enggak? Allah yang sudah Maha tahu. Ya, ini yang harus kita yakini. Semuanya sudah Allah ketahui. Demikian juga tentang amal kita. Saat ini kita sedang apa? Sedang hadir dalam majlis taklim di Masjid Darussalam. Allah sudah tahu itu sebelum menciptakan kita. Dan saat ini saya sedang berbicara, saat ini saya sedang menunjuk-nunjuk, saat ini saya sedang meletakkan tangan seperti ini. Allah pun sudah mengetahui hal itu sejak azali. Saat ini Bapak Ibu menggaruk-garuk tangan, mendengarkan ada yang mengantuk, itu Allah sudah Maha tahu. Baik yang global, apalagi yang terperinci, semuanya Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahuinya. Maka berkaitan dengan tingkatan takdir yang pertama, yaitu al-ilmu, ilmu pengetahuan Allah, maka kita lihat dalil umum, yaitu adalah innallaha bikulli syai'in alim. Banyak sekali itu ayatnya. Sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu. Dalam surah Taubah ayat 115. Kadang diungkapkan dengan wallahu bikulli syai'in alim. Kadang sama saja maksudnya. Kadang juga disebutkan dengan wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Sama-sama saja tiga ungkapan itu menunjukkan segala sesuatunya sudah berada dalam ilmu pengetahuan Allah. Atau dalil lain yang sedikit terperinci dari dalil umum tadi, ya. Dalam surah Al-Hajj ayat 70 misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samawati wal ard." Alam ta'lam, tidakkah kamu mengetahui bahwasannya Allah, annallaha ya'lamu ma fis samai wal ard. Allah mengetahui yang ada di langit maupun yang di bumi. Inna dzalika fi kitab, semuanya sudah tertulis dalam Lauhul Mahfuznya Allah. Inna dzalika 'alallahi yasir, dan semuanya sudah Allah ketahui dan itu sangatlah mudah bagi Allah. Atau dalil lain yang lebih terperinci lagi supaya kita yakin, ya, bahkan tadi kita ngantuk, menggaruk-garuk tangan dan lain sebagainya, setiap aktivitas kita Allah sudah tahu itu. Maka Allah nyatakan dalam surah Al-An'am ayat 59, "Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ard wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin." Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidaklah daun yang gugur dari pohonnya kecuali Allah pasti tahu.
Detik keberapa? Berapa jumlahnya? Ada di belahan bumi yang mana? Pohon di sekitar kita ini, pohon yang jauh di sana. Ketika gugur dan jatuh, Allah sudah tahu itu semua. Illa ya'lamuha wala habbatin fi dhulumatil ard. Setiap biji, setiap benih yang kecil yang berada di kegelapan malam, Allah Maha tahu ada di mana. Ya, wala ratbin wala yabisin illa fi kitabin mubin, dan tidaklah benda yang basah maupun benda yang kering. Kalau sudah dikatakan basah dan kering, ini sudah umum buat semuanya, manusia, jin, ya, makhluk yang tidak hidup, jamid, ya, benda mati maksudnya, atau hewan atau tumbuhan, semuanya fi kitabin mubin, sudah berada di catatannya Allah, Lauhul Mahfuz. Ini tingkatan yang pertama tentang takdir, yaitu adalah al-ilmu. Adapun tingkatan yang kedua, al-kitabah. Tadi Allah sudah mengetahui. Setelah Allah mengetahui, Allah tuliskan di Lauhul Mahfuz. Ini tingkatan takdir yang kedua, dan ini terjadi ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan al-qalam. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan dalam hadis yang diriwayatkan Ubadah bin Samit. Ubadah bin Samit mewasiatkan dan mengajarkan kepada anaknya, wahai anakku, Rasulullah SAW pernah bersabda. Dalam sabda Nabi SAW itu ada ungkapan, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam. Sungguh diantara yang pertama kali Allah ciptakan itu adalah pena. Dan ini sudah kita bahas tentang apa? 2 pekan lalu ya, berkaitan dengan arsy Allah, kursi Allah. Bahwasannya yang paling pertama itu singgasana Allah dulu, atau air yang ada di bawahnya, baru setelah itu pena. Ya. Nah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam ceritakan ketika Allah ciptakan pena, faqalalah, Allah berfirman kepada pena, uktub, tulislah. Pena bertanya, Rabbi madza aktub, ya Rabb, apa yang aku tulis? Allah Subhanahu wa taala berfirman, uktub maqadira khalaiqa. Tulislah segala ketentuan-ketentuan ciptaanku. Ya, maqadira kulli syai'in hatta taqumas saah. Semua yang aku ciptakan, tuliskan semuanya. Hidupnya kapan, matinya kapan, menikahnya kapan, terkena musibahnya kapan, mendapat rezekinya kapan, itu semuanya sudah dituliskan. Sampai kapan? Sampai terjadi hari kiamat. Maka semenjak itu tingkatan takdir berikutnya, setelah awalnya ada dalam ilmu pengetahuan Allah, itu ada dalam catatan Lauhul Mahfuz. Dalam surah Al-Hadid di ayat ke-22, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum." Tidaklah musibah yang ada di atas muka bumi, wala fi anfusikum, atau musibah yang menimpa dirimu, kecuali apa? Illa fi kitabin, melainkan atau kecuali sudah Allah tuliskan. Min qabli an nabra'aha, Allah sudah tuliskan sebelum Allah wujudkan terjadi. Jadi sebelum terjadi sudah Allah tuliskan terlebih dahulu. Min qabli an nabra'aha. Inna zalika 'ala Allah yasir. Sungguh yang demikian itu bagi Allah sangatlah mudah. Adapun tingkatan takdir yang ketiga, setelah dituliskan al-kitabah, maka berikutnya adalah al-iradah wal masyiah. Terjadi, terlaksana sesuai dengan masyiah. Masyiah itu adalah kehendak, dan sesuai dengan iradah, yaitu keinginan Allah Subhanahu wa taala, bukan keinginan kita yang diciptakan. Ya. Jadi semuanya terjadi dan berlangsung sesuai dengan keinginan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sudah demikian, kejadian apapun, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Kaidahnya menjadi Allah tidak pantas untuk ditanya atas apa yang sudah Allah kehendaki. Wa hum yus'alun, sedangkan mereka hamba-hamba Allah itulah yang kelak akan ditanya ketika yaumul hisab, hari kiamat nanti. Ya. Kemudian dalam ayat yang lain, faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam.
Siapapun yang Allah kehendaki, maka Allah akan lapangkan dadanya untuk menerima agama Islam. Maka nggak usah heran ketika ada orang yang kafir, orang yang begitu benci kepada Islam, tiba-tiba masuk ke dalam agama Islam. Karena semuanya berdasarkan kehendak Allah. Dan ketika itu sudah terjadi, kejadian itu terjadi, kita bisa katakan ini semuanya sudah dalam ilmu pengetahuan Allah. Dan ini semuanya sudah Allah tuliskan sebelum kejadian ini terjadi. Jelas? Ya. Nah, kemudian apalagi tingkatan yang terakhir dan yang keempat, yaitu adalah al-khalqu, barulah penciptaannya. Ya, jadi tingkatannya ilmu pengetahuan Allah, kemudian sudah dituliskan dalam Lauhul Mahfuz, kemudian sesuai dengan kehendak dan keinginan Allah, baru setelah itu Allah wujudkan dan Allah ciptakan. Jadi yang perlu kita fahami ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikatnya, sesungguhnya aku ingin menciptakan di atas muka bumi ini khalifah, manusia yang akan mengurusnya. Maka sebelum Allah ciptakan Adam, harus kita ketahui ini semuanya sudah dalam ilmu pengetahuan Allah sejak lama, dan ini semuanya sudah Allah tuliskan dan gariskan dalam Lauhul Mahfuznya. Kelak nanti setelah penciptaan malaikat, setelah penciptaan jin, setelah penciptaan bumi dan langit, barulah Allah ciptakan manusia. Itu sudah ada urutannya dalam tulisan dan catatan Lauhul Mahfuz. Ya, kemudian akhirnya terwujud dan terlaksana dan tercipta. Maka ketika Nabi Adam, Pak, diusir dari surga, jangan kita katakan itu gara-gara kesalahan siapa? Kesalahan Adam. Jangan kita katakan demikian. Karena sebenarnya memang pertama Allah sudah ciptakan Adam, tugasnya bukan berada di surga, tapi di mana? Khalifah. Khalifah di mana? Khalifah di muka bumi. Ya kan? Maka ketika dia diusir dari surga, jangan kita katakan ini gara-gara dosanya Nabi Adam. Ya, sebagaimana dulu Nabi Musa pernah protes kepada Nabi Adam, ini karena engkau, maka kami anak-anak dan keturunanmu menjadi berada di dunia, menjadi sulit. Padahal kalau di surga itu hidupnya enak. Maka Nabi Adam menjawab, ini sudah dalam takdir Allah. Ya, akhirnya terjadi, ya saya nggak bisa apa-apa. Ya, seperti itu. Ya. Nah, ini namanya tingkatan-tingkatan takdir. Ya. Jadi harus kita yakini hal seperti itu semuanya terjadi karena Allah Subhanahu wa taala.